Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Dalam video kali ini kami akan membahas materi tentang amanah. Amanah akan membentuk karakter seseorang menjadi beberapa bagian. Dalam video kali ini kami hanya akan membahas tentang reliability, transparansi, dan independence. Reliability atau dapat diandalkan. Amanah merupakan sendi utama dalam melakukan interaksi sosial. Amanah membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya melahirkan keyakinan. Selanjutnya, pengertian amanah. Pengertian amanah dibagi menjadi dua, yaitu pengertian amanah secara umum dan amanah secara khusus. Amanah secara umum merupakan menyembunyikan rahasia, ikhlas dalam memberikan nasihat kepada yang memintanya, dan benar-benar menyampaikan sesuatu untuk ditugaskan kepadanya untuk disampaikan. Pengertian amanah secara khusus adalah mengembalikan hak orang lain kepada orang yang memilikinya. Adapun orang-orang terdahulu yang dikategorikan sebagai seseorang yang amanah, contohnya seperti kisah Mu'az bin Jabal, kisah Abdullah bin Rawabah, dan kisah Abdullah bin Mas'ud. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu transparansi atau keterbukaan. Transparan artinya bagaimana seseorang mengungkapkan kenyataan, mengatakan yang sebenarnya, dan dapat diverifikasi oleh publik. Transparansi didasarkan kejujuran, keterbukaan, integritas, dan otentisitas. Adapun hal yang menyebabkan suatu organisasi tidak transparan. Yang pertama, kurangnya kejujuran. Kedua, penakut. 3, memiliki agenda tersembunyi. 4, kurang dapat dipercaya. Kelima, tidak percaya pentingnya transparansi. Transparansi di ranah publik. Transparansi di tingkat perusahaan berarti penghapusan semua hambatan dan memfasilitasi adanya kebebasan dan kemudahan akses publik terhadap informasi perusahaan. Tentu saja informasi tersebut berkaitan dengan kepentingan publik pula atau para pemangku kepentingan. Dengan demikian, bagaimana sih teladan Rasulullah yang dapat kita ambil dalam hal transparansi ini? Teladan Rasulullah dalam transparansi. Rasulullah mempunyai latar belakang seorang pedagang, yang mana kegiatan berdagang Rasulullah itu melarang jual beli tadlis, yaitu ketidaksempurnaan informasi, transaksi, baik pada kuantitas maupun kualitas harga, dan waktu penyerahan sehingga merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Selanjutnya kita masuk ke materi independence atau kemandirian. Independensi atau kemandirian merupakan salah satu sifat utama dalam membentuk pribadi atau organisasi yang amanah. Kemandirian dalam berbisnis. Sebagaimana diketahui, Nabi Muhammad SAW sejak remaja sudah mulai mandiri. Beliau biasa mengembala kambing di kalangan Bani Sa'ad dengan imbalan uang beberapa dinar. Bentuk kemandirian lain yang beliau rintis adalah di bidang perdagangan. Independensi dan amanah. Independensi dan amanah mempunyai hubungan yang sangat kuat. Orang yang amanah haruslah bersifat independen. Dia akan menjaga kepercayaan orang lain dengan independen, bebas dari tekanan dan pengaruh yang menyebabkan menyelewengkan kepercayaan. Kebalikan dari kemandirian yaitu adalah ketergantungan. Mereka adalah orang-orang yang konvensional, biasa-biasa saja, yang mudah dipengaruhi oleh pendapat dan persetujuan orang lain. Ada beberapa sebab seseorang atau perusahaan menjadi tidak independen dalam proses pengambilan keputusan, yaitu suap, intervensi, hutang pribadi, dan hubungan pribadi. Ada 3 syarat untuk menjadi pribadi yang independen. Yang pertama, kesanggupan untuk mengambil jarak dari paradigma atau pola-pola kebiasaan pikiran sendiri. Yang kedua, kemampuan untuk mengetahui ketika diri sendiri berbuat kekeliruan atau berpikir sempit. Yang ketiga, bebas dari batasan-batasan, cenderungan dalam diri sendiri yang bisa membelenggu serakah,
benci, marah, cemburu, butuh pujian atau pembenaran dan hasrat akan popularitas. Dapat kita simpulkan, orang yang amanah, independen, dan mandiri dalam bersikap tidak akan mau duduk begitu saja. Bagi mereka, integritas adalah nomor satu. Lebih baik kehilangan kursi daripada melenceng dari kebenaran dan menyelewengkan amanah yang diemban. Orang-orang besar dalam politik dan bisnis yang dicatat sejarah dengan tinta emas adalah orang-orang yang mengedepankan nurani dan tidak segan-segan melepaskan jabatan jika memang kebenaran harus dibayar dengan itu. Namun demikian, mereka segera akan menemukan penggantinya yang lebih baik. Dan kalaupun tidak, kursi mereka adalah di hati rakyat dan para pengikut mereka. Baiklah teman-teman, sekian materi dari kelompok 5 tentang amanah. Kami mohon maaf apabila ada kurang dan salah dalam penyampaian materi, dan semoga di video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.